Salam untuk bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai, dan bangsa Papua, orang Papua di rantauan dan juga simpatisan. Pada kesempatan ini, hari ini kami dari Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua JDRP 2, saya sebagai koordinator Selpius Bobi mau menyampaikan seruan himbauan kepada bangsa Papua, dan himbauan yang kami mau sampaikan ini dalam bentuk penyadaran kepada bangsa Papua. Orang Papua harus memahami rencana Tuhan yang mau diwujudkan di atas tanah Papua yang prosesnya sedang berlangsung. Ada sebuah artikel yang kami sudah siapkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri, sehingga pada kesempatan ini kami bisa sampaikan seruan ini, kami bisa sampaikan himbauan ini dalam bentuk artikel. Di sini kami beri nama, kami beri judul terwujudnya Revolusi Total Papua berawal dari kesadaran. Ada 9 bagian yang kami tulis dalam artikel ini. Pertama, pengertian revolusi. Kedua, tujuan revolusi. Ketiga, jenis revolusi. Keempat, perangkat revolusi. Kelima, bagaimana terjadinya revolusi. 6, pendekatan revolusi. 7, bagaimana dengan perjuangan Papua. 8, kesadaran adalah awal dari revolusi. Terus yang ke-9, yang terakhir adalah revolusi model apa yang hendak diwujudkan di tanah Papua. Baik, kami memulai dari bagian yang pertama, pengertian revolusi. Ada 3 pengertian kata revolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Perubahan ketatanegaraan, pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti dengan perlawanan bersenjata atau dengan jalan damai yang bersifat progresif. Pengertian yang kedua, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Pengertian yang ketiga, peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Menurut Wikipedia, revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Misalnya, revolusi industri memakan waktu puluhan tahun, tetapi dianggap cepat karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. 2. Tujuan revolusi. Tujuan dari revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan, menuju kebaikan umum atau kebaikan bersama atau kebaikan rakyat yang dijunjung atau yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, tetapi juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. 3. Jenis revolusi. Ada beragam revolusi, antara lain: pertama, revolusi politik. Kedua,
revolusi sosial. Ketiga, revolusi ekonomi. Yang keempat, revolusi budaya, dan lain-lain. Keempat, perangkat revolusi. Untuk mewujudkan revolusi, dibutuhkan perangkat sarana dan prasarana. Revolusi umumnya, masyarakat hadirnya seorang pemimpin karismatik, berperan sebagai sebuah partai pelopor, dan adanya sebuah elemen ideologi. Dalam revolusi Rusia misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu menjadi pemimpin yang karismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-tung di Republik Rakyat Tiongkok, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatollah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika revolusi Esda, dan di Indonesia adalah Soekarno-Hatta, di Timor Leste Sanana Gusmao, Ramasorta, Nelson Mandela di Afrika Selatan, serta Muhammad Gandhi di India, dan lain-lain. Bagaimana terjadi revolusi? Yang kelima, revolusi dapat dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan. Keinginan tersebut biasanya muncul karena perasaan tidak puas terhadap situasi yang ada, sehingga masyarakat menginginkan perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Jadi, revolusi itu berawal dari kesadaran. Realitas sosial, politik, hukum, ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia, dan bidang-bidang yang lainnya yang tidak baik, sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan total. Tanpa kesadaran, tidak akan mungkin muncul keinginan atau kemauan untuk berubah nasib hidup bersama ke arah yang lebih baik. 6. Pendekatan revolusi. Revolusi bisa terwujud karena dua hal. Pertama, disiapkan dengan baik atau direncanakan dengan baik. Kedua, memanfaatkan momentum yang terjadi secara tiba-tiba. Pendekatannya ada dua, yaitu satu, melalui jalan kekerasan atau perang, dan yang kedua, melalui jalan persuasif, yaitu melalui gerakan ahimsa atau dengan jalan damai yang progresif tanpa kekerasan. 7. Bagaimana dengan perjuangan Papua? Bangsa Papua sudah lama berjuang untuk keluar dari penindasan ini. Berbagai cara kita sudah tempuh untuk bebas dari penindasan Indonesia dan para sekutunya. Tetapi hingga kini, kita belum mewujudkan kerinduan bangsa Papua. Mengapa hal itu terjadi? Masalahnya adalah kita belum memahami rencana dan kehendak Tuhan karena kita belum sadar. Selama ini segala cara yang kita tempuh menggunakan metode-metode lama yang sudah digunakan oleh bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Indonesia dahulu dijajah menggunakan metode-metode itu juga. Dan kini negara Indonesia menggunakan metode-metode yang sama untuk menindas bangsa Papua. Sering kita mendengar istilah divide et impera, pecah, belah, dan jajalah. Elemen-elemen dasar bangsa Papua sudah dan sedang dihancurkan. Antara lain, 1. Budaya Papua hancur berkeping-keping. Tatanan adat budaya kita dihancurkan. Contoh, ada elemen buatan Indonesia, bahkan kesatuan suku-suku asli di Papua melalui Dewan Adat sedang hancur. 2. NKRI hancurkan tatanan religi atau keagamaan. Misalnya, banyak denominasi gereja lahir di tanah Papua karena perbedaan tafsiran dalam teks-teks kitab suci, dogma agama. Seiring dengan islamisasi bagi orang asli Papua melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Banyak konflik laten yang dipelihara dalam tubuh agama atau tubuh gereja di tanah Papua, baik antara Protestan dan Katolik, dan antara denominasi gereja, juga Kristen dengan Muslim asli Papua. 3. Budaya dan keagamaan sudah dan sedang dihancurkan. Maka, persatuan kebangsaan
bangsa Papua mudah dihancurkan. Sehingga sampai saat ini bangsa Papua belum bersatu untuk mewujudkan impiannya. Sentimen Papua Gunung, Papua Pantai, sentimen dari gereja ini dari gereja itu, sentimen dari agama ini dari agama itu, sentimen dari suku ini dari suku itu, sentimen dari organisasi ini dan organisasi itu. Berbagai sentimen pribadi, sentimen keluarga, sentimen marga, sentimen kampung atau daerah, sentimen suku, sentimen gereja atau agama telah merusak tatanan kehidupan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, bangsa Papua. Salah satunya adalah pemekaran daerah otonomi baru, DOP, baik pemekaran provinsi, daerah kabupaten, distrik, dan kampung. Sehingga banyak muncul ikatan penguyuban atau asrama-asrama kesukuan atau daerah atau kampung untuk menciptakan sekat-sekat. Sehingga kebersamaan kita sebagai satu bangsa Papua berkeping-keping dalam diktatomi atau sentimen-sentimen itu. 8. Kesadaran adalah awal dari revolusi. Kesadaran adalah awal dari pertobatan. Sesungguhnya Allah melengkapi kita dengan akal budi sebagai daya pikir dan hati nurani sebagai daya timbang. Kami ulangi. Sesungguhnya Allah melengkapi kita dengan akal budi sebagai daya pikir dan hati nurani sebagai daya timbang. Selama ini perjuangan bangsa Papua berada pada tataran akal budi, hanya ada di otak yang ada di kepala. Sehingga untuk menjadi pemimpin gerakan Papua Merdeka menjadi rebutan. Saling berebutan menjadi pemimpin atau menjadi kepala. Karena gerakan kita berada pada tatanan otak yang ada di kepala. Sehingga banyak organisasi lahir karena ingin menjadi kepala. Masalahnya, selama ini kita tidak melibatkan hati nurani dalam perjuangan ini. Hati nurani itu pusat daya timbang. Hati nurani itu pusatnya kerahiman Allah. Hati nurani adalah baitnya Allah, rumah Allah, kenisa Allah. Jikalau selama ini kita tidak melibatkan suara hati nurani, berarti kita mengabaikan suara Allah, kita mengabaikan suara Tuhan Yesus, kita juga mengabaikan suara Roh Kudus. Sehingga wajarlah selama ini kita belum memahami rencana dan kehendak Allah. Kuncinya ada di sini. Kita belum sadar bahwa hati nurani adalah pusat kehidupan karena Tuhan bersemayam di dalam hatinya, hati kita masing-masing. Akal budi memikirkan sesuatu dan hati nurani menimbang pemikiran itu. Jikalau hati nurani ditempati oleh si iblis bapa dari segala pendusta, maka daya timbangnya pun rusak, daya timbangnya melulu penipuan belaka, karena raja penipu si iblis bertata dalam hati manusia itu. Jikalau di dalam hati nurani itu Tuhan yang bertakhta atau Tuhan yang bersemayam atau Tuhan yang ada di dalam hati itu, maka telinga rohani kita akan mendengar suara hati itu yang adalah suara Tuhan. Mata hati kita akan melihat rencana dan kehendak Allah. Mata hati kita adalah iman untuk melihat rahasia Allah. Dan telinga rohani kita adalah firman Tuhan. Mata hati dan telinga rohani kita dituntun oleh Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus, menuntun kita memahami rahasia Allah dan menuntun kita melaksanakan kehendak Allah. Karena itu, milikilah Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam kebenaran Allah dan kehendak Allah. Sejak pembaptisan, kita telah menerima Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu harus dihidupi. Ya, Roh Kudus itu harus dihidupi di dalam hati nurani yang senantiasa
menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. 9. Revolusi model apa yang hendak atau yang mau diwujudkan di tanah Papua? Model revolusi politik kita sudah lalui, tetapi sampai saat ini kita belum mampu mewujudkan impian kita, karena revolusi politik hanya bertataran pada pemikiran otak di kepala, sehingga banyak kepala atau banyak organisasi lahir dalam perjuangan ini. Maka terjadilah keterpecahan, kehancuran, dan kepincangan dan kebimbangan. Karena kita tidak melibatkan suara hati nurani yang adalah suara Tuhan dalam perjuangan ini untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi segala model dan bentuk perjuangan yang selama ini kita lalui itu dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Dan syukurlah bahwa kita sudah menemukan rencana dan kehendak Tuhan. Banyak orang Papua tidak melihat proses Tuhan yang sedang bekerja siang dan malam tanpa hentinya untuk membebaskan bangsa Papua. Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Papua masuk ke dalam rencana dan kehendaknya. Maka itu, yang paling penting dan mendesak saat ini yang kita lakukan adalah bertobat dari salah dosa, berdamai dengan siapapun, dan bersatu di dalam kehendak Tuhan yang senantiasa menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang menunggu pertobatan massal, perdamaian massal, dan kesatuan massal bangsa Papua di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu, kita sedang mengawal agenda bersama, yaitu doa puasa massal dari Misol, Sorong, sampai Samarai, PNG. Karena Tuhan mau memulihkan pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya yang adalah bangsa Papua. Tuhan hendak menyatukan kembali Papua Timur, PNG, dan Papua Barat indah pada waktunya. Ini bukan rencana manusia, ini bukan rencana dunia, tetapi ini adalah rencana Allah yang sedang diwujudkan di atas tanah ini, tanah Papua. Mari satukan tekad kita untuk mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka ini, agar kita segera sampai di Papua Baru, Papua tanah damai, tanah suci Papua, Papua penuh kemuliaan Tuhan. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku di Papua Timur di PNG dan saudara-saudaraku di Papua Barat serta orang Papua di rantauan di mana saja berada. Marilah kita bulatkan hati kita mewujudkan doa puasa massal 40 hari 40 malam serentak Papua Barat dan Papua New Guinea dari hari Selasa 21 Juni jam 12 siang sampai hari Minggu 31 Juli 2022 jam 12 siang untuk pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali indah pada waktunya. Kemenangan yang kita akan raih adalah kemenangan iman atau revolusi iman. Dengan demikian, revolusi bangsa Papua adalah revolusi iman. Revolusi iman pernah diwujudkan oleh bangsa Israel, dan juga revolusi iman pernah diwujudkan juga oleh bangsa Niniwe. Revolusi iman itu juga akan diwujudkan juga oleh bangsa Papua atas pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus bangsa Papua akan merdeka. Karena itu, kita sudah lama berjuang dan bergulat dengan iman bahwa bangsa Papua akan terbebas dari segala bentuk tirani. Nubuatan dari para moyang kita, nubuatan dari para misionaris yang pernah bekerja di tanah Papua, dan nubuatan dalam Alkitab
serta petunjuk Tuhan kepada kita menjadi dasar keyakinan kita bahwa bangsa Papua akan terbebas dari tirani penindasan dan belenggu dosa indah pada waktunya. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam perapian pencobaan. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam penindasan. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam berbagai tantangan. Dan terakhir, iman bangsa Papua dimurnikan dalam doa puasa massal, pujian penyembahan massal. Inilah senjata ilahi untuk menaklukkan sistem manusia yang dipakai oleh iblis, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang selama ini menindas bangsa Papua baik secara nyata maupun terselubung. Bangsa Papua Timur PNG telah lama merdeka secara politik pada tahun 1975. Tetapi PNG juga belum merdeka secara rohani. Papua Barat sudah merdeka secara politik pada 1 Desember 1961. Tetapi belum diakui secara de jure dan belum merdeka secara rohani. Bangsa Papua Timur PNG telah lama menolong kita, yaitu menerima saudara-saudarinya yang telah mengungsi ke PNG dan berjuang bersama kita Papua Barat selama ini. Saudara-saudari kita di PNG dengan penuh iman menanti bangsa Papua Barat merdeka berdaulat untuk bersatu kembali, karena kita adalah satu moyang, satu darah, satu jiwa, satu daratan, satu etnis, dan satu bangsa Papua. Momentum yang selama ini kita tunggu, inilah waktunya. Maka marilah kita satukan hati, baik bangsa Papua bagian timur PNG maupun bangsa Papua Barat, untuk mewujudkan kehendak Tuhan di atas tanah ini melalui jalan berdoa, berpuasa massal, pujian dan penyembahan massal, untuk pertobatan massal, perdamaian massal, dan kesatuan massal di dalam kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, kita senantiasa menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan menuju Papua Baru, Papua tanah damai, tanah suci Papua, Papua penuh kemuliaan Tuhan indah pada waktunya. Bagi Anda yang belum dapat panduan doa puasa atau ketentuan doa puasa massal, silakan Anda menghubungi kami melalui nomor kontak ini: 081343432699. Kami ulangi, 081343432699. Ingat, di zaman Nuh dan di zaman Lot yang dimusnahkan oleh Allah. Ingat juga bangsa Israel yang tidak menguduskan diri, yang tidak menaati perintah Allah, tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke tanah Kanaan. Sesuai petunjuk Tuhan, bangsa Papua juga akan mengalami hal yang sama. Maka itu, marilah kita bertobat sebelum terlambat. Doa puasa massal adalah waktu yang paling baik bagi kita. Marilah kita membenamkan diri di dalam doa puasa, pujian, penyembahan. Marilah kita bertolak lebih dalam lagi, bergulat dengan doa puasa dan pujian penyembahan untuk memohon pengampunan dari Allah, memohon kebebasan bangsa Papua dari tirani penjajahan, serta memohon kekuatan, karisma, karunia, hikmat, kuasa, dan pengamanan dari Tuhan. Lepaskan segala beban pikiran salah dosa kita yang membuat kita terpenjara. Jauhkan segala kebencian, iri, amarah, dengki, kebimbangan, dan keraguan. Buanglah segala kesombongan, nafsu, ambisi, tahta, harta, wanita pria, ego, dan segala kemunafikan lainnya. Marilah kita tunduk di bawah hadirat Allah, merendahkan diri melalui doa puasa, pujian, penyembahan massal, mencari wajah Tuhan. Marilah kita mengagungkan Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan, marilah kita menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa Papua,
seperti sedia kala di Eden. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Merdeka, merdeka, salam revolusi total. Merdeka, haleluya, haleluya, amin. Himbauan yang kami keluarkan, yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kami harap kepada kita semua untuk teruskan kepada bangsa Papua agar bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah ini. Pesan ini disampaikan oleh Selpius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Salam.